Dalam kampanye Presiden terpilih Prabowo Subianto, salah satu visi misi dalam Astacita pemerintahannya adalah mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Sebagai catatan, ekonom Indef Derajat Wibowo menyebut bahwa Indonesia sebenarnya pernah mencapai pertumbuhan 8%. Selama periode 1961 sampai 2024, pertumbuhan rata-rata Indonesia 5,11%. Tetapi pernah juga 5 kali PDB 8% atau lebih, yaitu pada 1968 10,92%, 1973 8,1%, 1977 8,76%, 1980 9,88%, dan 1995 8,22%. Jika melihat data tersebut, PDB 8% tidak pernah dicapai secara berkesinambungan, sehingga tampak jelas bahwa ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo untuk mencapai PDB 8% tersebut. Tetapi banyak pihak juga yang meragukan janji kampanye PDB 8% tersebut. Kelompok ini beranggapan walaupun pemerintahan Presiden Prabowo terus menebarkan rasa optimisme akan mencapai PDB 8%, tetapi kelompok ini tidak melihat ada kerja nyata yang fundamental yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo untuk mencapai janji PDB 8% tersebut. Selain itu, kelompok yang kontra ini juga berharap agar PDB 8% yang dijanjikan tersebut hendaknya PDB yang stabil, inklusif, dan berkesinambungan, yang berbasiskan pada fundamental ekonomi yang kuat. Bukan PDB yang hanya dalam 1 tahun sudah jatuh, turun, tidak berkesinambungan, karena hanya ditopang oleh program-program jangka pendek untuk pencitraan saja. Oleh karena itu, pada video ini, Poltak News akan mencoba menginventarisir pro kontra pokok-pokok pikiran terkait janji kampanye PDB 8% tersebut. Menurut Bank Dunia, ada banyak indikator yang dapat digunakan untuk menganalisa kesehatan dan pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Pada video ini, Poltak News hanya akan menganalisa 6 indikator, yaitu pertama investasi, kedua ekspor dan impor, ketiga daya beli masyarakat, keempat utang negara, kelima yield obligasi, nilai tukar rupiah, dan IHSG, dan yang terakhir indikator korupsi. Dari pembahasan indikator-indikator tersebut, Poltak News akan menarik beberapa kesimpulan. Sekarang kita masuk pada pembahasan. Pertama, indikator investasi. Bagi kelompok yang pro, meyakini akan mencapai PDB 8%. Mereka mengandalkan APBN sebagai sumber pembiayaan utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. APBN ini diperkirakan akan menyumbang 15% terhadap PDB. APBN juga diarahkan ke sektor real, yaitu untuk mendukung program unggulan pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG). Hasim Joyo Hadikusumo, adik Presiden Prabowo, mengatakan ada 2 program unggulan Prabowo untuk mencapai PDB 8%, yaitu program Makan Bergizi Gratis dan pembangunan rumah dan apartemen 1 juta unit per tahun. Kedua program ini akan dibiayai oleh APBN dan investor dari luar. Menurut perhitungan Hasim, program Makan Bergizi Gratis dengan dana 171 triliun rupiah akan menyumbang sekitar 1,9% terhadap PDB. Kemudian proyek pembangunan rumah dan apartemen akan dimulai pada bulan April 2025 dengan membangun 1 juta unit oleh investor dari Qatar.
Nilainya sekitar 18 sampai 20 miliar US dollar. Ini FDI ke sektor properti dan perumahan. Dari Uni Emirat Arab dikatakan Hasim juga akan menyusul. Pembangunan perumahan ini menurut Hasim akan menyumbang 2% terhadap PDB. Hasim belajar dari Cina, di mana ada pembangunan perumahan tanpa interupsi selama 30 tahun. Pembangunan perumahan ini menjadi motor pertumbuhan ekonomi Cina. Selain mengandalkan pembiayaan dari APBN, kelompok ini juga mencoba mengumpulkan dana-dana yang ada di BUMN-BUMN. Untuk itulah dibentuk Danantara untuk mengelola dana-dana itu untuk diinvestasikan kedua program unggulan Prabowo. Menurut Bank Dunia, untuk negara dengan tingkat ekonomi seperti Indonesia saat ini, jika ingin keluar dari middle income trap atau perangkap negara berpendapatan menengah, maka diperlukan banyak investasi. Selama ini tingkat investasi Indonesia sangat rendah. Data Bank Dunia tahun 2021, inklusi finansial Indonesia adalah 52%. Ini angka yang sangat rendah. Kemudian tahun 2022, perbandingan penyaluran kredit berbanding dengan produk domestik bruto adalah 30,6%. Ini rasio kredit terhadap PDB sangat rendah. Angka ini hampir sama dengan rasio kredit Myanmar. Negara yang sedang dilanda konflik berkepanjangan, Myanmar, rasio kreditnya terhadap PDB adalah 27,7%. Besaran investasi yang rendah ini akan diperparah dengan perlambatan ekonomi global. Kelompok yang kontra ini juga sangat khawatir bahwa ambisi pemerintahan Presiden Prabowo untuk mencapai PDB 8% pada akhirnya akan menyebabkan utang negara meningkat, bisa menembus 10.000 triliun rupiah. Apalagi tim Presiden Prabowo berkeinginan menghapus batas maksimal defisit APBN 3%. Makroekonomi akan goyah, pengeluaran negara akan lebih besar dibanding penerimaan negara. Untuk mencapai pertumbuhan 8% yang stabil, inklusif, dan berkesinambungan, maka investasi hendaknya diarahkan pada industrialisasi dan manufakturisasi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang diperoleh memiliki fundamental ekonomi yang kuat. Tetapi kelompok ini melihat bahwa pemerintahan Presiden Prabowo justru mencoba mencapai PDB 8% dengan mengandalkan program sosial makan bergizi gratis. Pembangunan perumahan dan apartemen memang memiliki multiplier efek yang besar. Tetapi dalam rapat koordinasi Kementerian Perumahan dengan Komisi 5 DPR pada awal Februari lalu, tampak bahwa roadmap pembangunan perumahan dan apartemen tersebut belum ada. Roadmap-nya masih dalam wacana. Bahkan dalam sebuah dialog di sebuah televisi pada awal Februari lalu, Wakil Menteri Perumahan dan Satgas Perumahan masih memiliki banyak perbedaan pendapat mengenai roadmap pembangunan perumahan dan apartemen. Oleh karena itu, kelompok yang kontra PDB 8% ini berpandangan dengan belum adanya roadmap pembangunan 3 juta unit rumah dan apartemen dari Kementerian Perumahan dan karena pemerintahan Presiden Prabowo mengandalkan program sosial makan bergizi gratis untuk mencapai PDB 8%, maka kelompok ini merasa ragu dan tidak yakin bahwa pemerintahan Presiden Prabowo dapat mencapai PDB 8% di tahun 2025 ini. Kalaupun pemerintahan Presiden Prabowo dapat mencapai PDB 8%, kelompok ini tetap ragu dan tidak yakin bahwa PDB tersebut akan stabil, inklusif, dan berkesinambungan. Karena fundamentalnya
tidak akan kokoh jika dibangun dengan program sosial makan bergizi gratis. Kemudian sebagai catatan, Presiden ke-7 Joko Widodo yang menjadi guru politik Presiden Prabowo dulu di awal pemerintahannya juga menjanjikan PDB 7%. Tetapi dengan mengandalkan program-program sosial dan pembangunan infrastruktur yang ugal-ugalan, hingga akhir masa pemerintahannya, Joko Widodo hanya mampu mencapai PDB rata-rata 5% saja. Hal yang sama juga bisa terjadi pada pemerintahan Presiden Prabowo. Kedua, indikator ekspor dan impor. Kelompok yang pro merasa optimis target PDB 8% akan tercapai. Dari sisi indikator ekspor dan impor, misalnya pada tahun 2024, Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan sebesar 31,4 miliar US dollar. Nilai ekspor lebih banyak dari nilai impor. Surplus perdagangan Indonesia ditopang oleh komoditi batubara dan minyak sawit. Dengan adanya surplus perdagangan ini, maka kelompok yang pro ini meyakini Indonesia akan memiliki banyak dana untuk diinvestasikan guna mencapai PDB 8%. Kemudian pada 1 Maret 2025, pemerintah mulai memberlakukan peraturan baru penyimpanan devisa hasil ekspor sumber daya alam menjadi 1 tahun. Hal ini juga diyakini oleh kelompok yang pro akan meningkatkan perputaran uang di Indonesia yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8%. Sebaliknya, bagi kelompok yang kontra, peraturan baru penyimpanan devisa hasil ekspor sumber daya alam adalah kebijakan yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini merupakan keinginan lama Indonesia yang baru direalisasikan pada pemerintahan Presiden Prabowo. Tetapi masih harus dibuktikan apakah dapat direalisasikan pada tahun 2025 ini. Dan masih harus dibuktikan juga apakah pemerintah berani memberikan hukuman bagi perusahaan-perusahaan yang membandel. Mengenai surplus perdagangan Indonesia yang ditopang oleh komoditi batubara dan minyak sawit, kelompok yang kontra PDB 8% ini melihat bahwa sebenarnya yang diekspor itu adalah bahan mentah, bukan bahan olahan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum mau melakukan hilirisasi dan industrialisasi komoditi andalan ekspor, khususnya batubara. Nilai lebih batubara justru hilang karena hanya mengekspor bahan baku saja. Padahal dihilirisasi seharusnya bisa meningkatkan pendapatan negara. Hilirisasi komoditi batubara masih hanya sebagai wacana saja. Kelompok ini melihat bahwa pemerintah masih pilih-pilih dalam melakukan hilirisasi dan industrialisasi komoditi sumber daya alam. Belum mau menyentuh komoditi batubara yang para pemilik perusahaannya dekat dengan para penguasa. Di dalam kondisi tersebut, kelompok yang kontra ini masih ragu dan belum yakin apakah indikator ekspor dan impor dapat mendorong pencapaian PDB 8%. Yang ketiga, indikator daya beli masyarakat. Kelompok yang pro PDB 8% berpandangan bahwa daya beli masyarakat masih tinggi. Indonesia masih cerah masa depannya. Kelompok ini juga meyakini bahwa semakin lama program makan bergizi gratis berjalan, ditambah dengan program-program lainnya, maka daya beli masyarakat akan meningkat. Peningkatan daya beli ini akan mendorong pencapaian PDB 8%. Sebaliknya, kelompok yang kontra berpandangan
bahwa saat ini daya beli masyarakat sedang turun. Masa depan Indonesia gelap. Penurunan daya beli ini disebabkan oleh ekonomi makro, yaitu lesunya ekonomi global, imbas perang Rusia-Ukraina, dan perang tarif Presiden Donald Trump dengan Cina, Meksiko, Kanada, dan Uni Eropa. Serbuan barang murah dari Cina juga menyebabkan banyak pabrik yang tutup dan PHK massal terjadi di mana-mana. Hingga kini pemerintah belum menemukan cara untuk mengatasi serbuan barang murah dari Cina. PHK massal menyebabkan peningkatan pengangguran dan menurunnya daya beli masyarakat. Sritek, Sanken, Yamaha, dan lain-lain tutup dan melakukan PHK massal. Maraknya tagar kabur aja dulu dalam 2 minggu terakhir merupakan wujud kekecewaan anak muda yang kesulitan mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Pemerintah tidak mampu menciptakan banyak lowongan pekerjaan bagi anak muda Indonesia. Demikian juga maraknya demo Indonesia Gelap, dipicu oleh keraguan mahasiswa atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang melakukan efisiensi demi melancarkan program sosial makan bergizi gratis. Kelompok yang kontra ini berpandangan bahwa kekecewaan dan protes anak muda itu sejalan dengan penurunan daya beli masyarakat. Sebagai perbandingan, di Amerika, data jumlah pengangguran dan lowongan kerja merupakan data yang sangat penting yang menggambarkan kondisi ekonomi Amerika. Jumlah pengangguran yang meningkat dan sedikitnya lowongan pekerjaan merupakan indikator utama pertumbuhan ekonomi apakah sedang baik atau sedang menurun. Kedua data ini bahkan lebih penting dibandingkan data new home sales atau pembangunan dan penjualan rumah yang diandalkan Hasim Joyo Hadikusumo. Data jumlah pengangguran dan jumlah lowongan kerja ini dirilis secara rutin dan transparan. Berbeda dengan di Indonesia yang rilis datanya tidak rutin dan tidak transparan. Jadi, kelompok yang kontra ini berpandangan jika pengangguran meningkat dan lowongan pekerjaan yang tercipta sedikit, maka daya beli masyarakat akan menurun dan PDB 8% akan sulit untuk dicapai. Kemudian, Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, APRindo, Solihin, mengungkapkan bahwa pada bulan Januari-Februari 2025 ini, biasanya penjualan retail meningkat. Tetapi ternyata pada periode tersebut, penjualan retail tidak meningkat. Kemudian pada Maret-April 2025, ada puasa dan Idul Fitri. Pada periode ini, biasanya penjualan retail juga meningkat. Tetapi tanda-tanda peningkatan hingga kini belum terlihat. Solihin melihat bahwa daya beli masyarakat sedang turun. Jika pada kuartal pertama ini, tahun 2025, di mana banyak event yang bisa mendorong peningkatan penjualan retail, tetapi ternyata penjualan retail tidak meningkat, maka para pengusaha retail khawatir pada kuartal 2, 3, 4 nanti akan lebih lesu lagi penjualan retail. Karena pada periode tersebut tidak ada event yang mendorong peningkatan penjualan. Solihin melihat bahwa ekonomi Indonesia ke depannya agak menakutkan karena daya beli masyarakat sedang menurun. Itulah sebabnya kelompok yang kontra PDB 8% ini ragu target PDB 8% dapat tercapai pada tahun 2025 ini. Yang keempat, indikator utang negara. Bagi kelompok yang pro, utang negara sejumlah 8.680 triliun rupiah masih aman dan terkendali.
Rasio utang terhadap PDB masih rendah 39%. Utang umumnya dalam mata uang rupiah. Utang adalah surat berharga nasional, bukan utang luar negeri. Kelompok pro ini bahkan berkeinginan menghapus batas maksimal defisit APBN 3%. Oleh karena itu, kelompok yang pro ini berpandangan utang negara tidak akan menjadi penghambat pencapaian PDB 8%. Sebaliknya, bagi kelompok yang kontra, utang negara itu sesungguhnya bukan hanya 8.680 triliun rupiah, sebab jumlah ini belum ditambah dengan dana kompensasi energi, pembayaran pensiun, penalangan BUMN yang merugi. Kalau semua utang ini dijumlahkan, maka jumlahnya akan lebih dari 8.680 triliun rupiah. Jadi, kelompok yang kontra ini berpandangan bahwa pembayaran bunga dan cicilan utang negara ini sudah sangat membebani APBN Indonesia. Porsi utang negara sudah mencapai 20% belanja APBN. Utang negara ini masih mungkin naik lagi dan semakin membebani APBN jika batas maksimum defisit APBN 3% dihapus oleh pemerintahan Prabowo. Juga akan naik lagi jika pemerintah terus memaksakan program makan bergizi gratis secara tidak hati-hati. Juga masih akan naik lagi jika yield obligasi terus naik dan nilai tukar rupiah terus melemah. Nilai tukar rupiah dalam 3 bulan terakhir terus melemah dan per hari Rabu 5 Maret berada pada angka 16.360 per US dollar. Dengan utang negara yang demikian besar, demikian membebani APBN, maka kelompok yang kontra ini ragu pemerintahan Presiden Prabowo akan mencapai target PDB 8% tersebut. Yang kelima, indikator yield obligasi, nilai tukar rupiah, dan indeks harga saham gabungan IHSG. Kelompok yang pro berpandangan bahwa ekonomi Indonesia masih baik-baik saja dan aman. Ekonomi Indonesia akan semakin baik jika program makan bergizi gratis terus berjalan, karena akan semakin banyak uang beredar di sektor real. Sebaliknya, kelompok yang kontra berpandangan dengan kondisi yield obligasi yang tinggi, rata-rata bunga SBN 6,3%, maka beban APBN sangat berat, sehingga tidak ada ruang untuk melakukan investasi. Demikian juga dengan nilai tukar rupiah yang terus menurun dalam 3 bulan terakhir, yang hari ini Rabu 5 Maret berada pada angka 16.360 per US dollar. Maka beban APBN semakin berat. IHSG dalam 3 bulan terakhir juga terus menurun. Dari 7.600 turun menjadi 6.400. Para investor tampaknya melihat pasar keuangan Tiongkok dan India lebih menarik dibandingkan Indonesia. Jadi kelompok yang kontra ini melihat bahwa yield obligasi yang tinggi, nilai tukar rupiah yang terus melemah, dan adanya relokasi keuangan global dari Indonesia ke Tiongkok dan India, ini menandakan bahwa ekonomi Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Oleh karena itu, berdasarkan indikator ini, kelompok yang kontra ragu pemerintahan Presiden Prabowo dapat mencapai PDB 8%. Keenam, indikator korupsi. Kelompok yang pro optimis target PDB 8% akan tercapai
karena kebocoran keuangan negara karena korupsi akan terus dikurangi oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Prabowo dipandang memiliki komitmen yang tinggi dalam pemberantasan korupsi. Sebaliknya, kelompok yang kontra berpandangan bahwa saat ini korupsi di Indonesia masih sangat marak. Menteri SDM Bahlil pada awal Februari lalu mengatakan 30% subsidi energi bocor, nilainya lebih dari 100 triliun rupiah. Pada minggu lalu, Kejaksaan Agung juga mengungkap korupsi Pertamina, Pertamax oplosan, yang merugikan keuangan negara sekitar 193 triliun rupiah. Angka ini masih mungkin untuk bertambah. Berdasarkan data Transparansi Internasional tahun 2024, Indeks Persepsi Korupsi IPK Indonesia ada pada angka 37. Indonesia berada pada peringkat 99 dari 180 negara. Angka 0 adalah angka yang paling korup. Angka 100 adalah angka yang paling bersih. Kelompok ini juga tidak melihat ada upaya serius dari pemerintahan Presiden Prabowo untuk menurunkan ICOR, indeks korupsi. Sebagai contoh, kasus pagar laut hingga kini dalang pagar laut belum diumumkan dan belum ditetapkan menjadi tersangka. Tetapi yang kecil-kecil seperti kepala desa Kohot sudah ditetapkan menjadi tersangka. Pada kondisi korupsi yang sangat tinggi tersebut dan belum adanya upaya serius untuk menangani korupsi, maka kelompok yang kontra ini berpandangan akan sulit untuk mencapai PDB 8%. Kesimpulan, mengamati pro kontra pokok-pokok pikiran terkait target PDB 8% pada tahun 2025 ini, ada dua hal yang dapat Poltak News simpulkan. Pertama, perlu kerja nyata untuk mencapai PDB yang tinggi dengan fundamental ekonomi yang kuat. Semua kita mendambakan PDB yang tinggi, stabil, inklusif, dan berkesinambungan. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai itu. Kelompok yang kontra meragukan pemerintahan Presiden Prabowo untuk dapat mencapai PDB 8% karena belum melihat ada program nyata yang fundamental untuk mencapainya. Belum melihat komitmen yang kuat untuk menangani faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan, seperti penanganan korupsi atau penurunan ICOR, pengurangan utang negara, meningkatkan daya beli masyarakat, dan lain-lain. Sebaliknya, kelompok yang kontra ini melihat pemerintahan Presiden Prabowo malah mengutamakan program sosial, makan bergizi gratis, dan pembangunan perumahan dan apartemen sebagai motor penggerak pertumbuhan. Ini dua indikator yang diragukan dapat mencapai PDB 8%. Kesimpulan kedua, prinsip kehati-hatian, prudent. Dalam mengejar target PDB 8%, pemerintahan Presiden Prabowo hendaknya tidak melupakan prinsip kehati-hatian agar utang negara tidak meningkat yang dapat menggoyahkan stabilitas ekonomi dan juga tidak mengorbankan sektor-sektor di luar program makan bergizi gratis. Publik menunggu pemerintahan Presiden Prabowo untuk membuktikan bahwa program Astacita dapat membawa Indonesia menjadi negara maju. Demikian dari saya, Poltak Panggabean. Terima kasih.